Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kebakaran Gunung Merbabu, 2 desa di lereng Gunung Kabupaten Semarang mengalami krisis air bersih lantaran pipa saluran air bersih ikut terbakar. 2 ekor ikan hiu tutul berukuran besar terdampar di pantai Kebumen. Jalanan Kota Magelang berubah indah dengan mekarnya bunga-bunga tabebuya. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam sepekan ini, kawasan di Jalan Soekarno-Hatta Magelang dipenuhi pohon tabebuya. Warna-warni bunga yang bermekaran membuat sisi jalan punya daya tarik tersendiri bagaikan berada di negeri Sakura alias Jepang. Lihatlah sepanjang sisi jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Mungkit, Magelang. Tampak indah bukan? Cantiknya pemandangan ini berkat adanya warna-warni bunga tabebuya. Meski selintas terlihat mirip dengan sakura, ternyata bunga tabebuya sangatlah berbeda. Jika bunga sakura berasal dari Jepang, bunga tabebuya sendiri berasal dari Amerika Latin, yaitu Brasil. Tak ingin melewati momen ini, warga menyempatkan diri bersuah foto dengan latar bunga tabebuya. Jika pohon tabebuya ditambahkan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, warga yakin jalan tersebut semakin indah dan menjadi daya tarik tersendiri. Menambah keindahan di Magelang, terutama yang akhir-akhir tahun ini, jadi sudah sangat bagus sekali, indah sekali, sehingga bisa dinikmati banyak orang. Bisa mungkin ditambah lagi, lebih banyak lagi, ditanam lebih banyak lagi di Magelang, sehingga Magelang sebagai kota bunga, ikonnya bisa lebih dapat lagi dan lebih indah lagi di semua tempat di sepanjang jalan kota Magelang. Selain Jalan Soekarno-Hatta, sepanjang Jalan Jogja Magelang dan Kecamatan Payaman juga dipenuhi pohon tabebuya. Berdasarkan data dari Kabupaten Magelang, pohon bunga tabebuya ditanam oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Magelang beberapa tahun silam. Hingga kini jumlah pohon tabebuya sudah mencapai ribuan pohon. Kalau jumlah di kabupaten dan kota mungkin ribuan ya, karena sepanjang jalan, di tepi-tepi jalan, ini sekarang sudah banyak ditanami, ditumbuhi oleh bunga-bunga tabebuya. Harapan ke depan dengan adanya bunga tabebuya, inilah wonderful Indonesia. Jadi di samping untuk penghijauan sebagai paru-paru Magelang dan juga sebagai daya tarik wisata. Munculnya bunga tabebuya setiap 1 tahun sekali berada di bulan Oktober hingga November atau saat ada di puncak kemarau mendekati musim penghujan. Bunga tabebuya ini hanya bertahan sekitar 7 hingga 10 hari, setelah itu bunga akan kembali berguguran. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Pemerintah Kabupaten Grobogan saat ini tengah mengajukan surat permohonan kepada pemerintah pusat agar ruas Jalan Purwodadi Solo Grobogan diambil alih oleh pemerintah pusat sebagai jalan nasional. Permohonan itu saat ini sedang dikaji untuk menentukan apakah status jalan tersebut layak dijadikan jalan nasional. Ruas Jalan Purwodadi Solo di Kecamatan Geyer Grobogan saat ini tengah diperbaiki. Seiring dilakukan perbaikan, Bupati Grobogan Sri Sumarni telah mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merubah status ruas jalan yang sebelumnya merupakan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Saat ini permohonan tersebut sedang dikaji oleh pemerintah pusat. Nantinya Kementerian PUPR akan melihat kriteria dan kelayakan jalan untuk memutuskan apakah jalan tersebut bisa diambil alih atau tidak oleh pemerintah pusat. Ya, memang Ibu Bupati Grobogan menyampaikan surat kepada Menteri PUPR untuk merubah status jalan provinsi ini menjadi jalan nasional. Sedang dikaji oleh Kementerian PUPR. Akan dirubah menjadi status nasional atau tidak, itu akan dilihat kriteria dan kelayakannya. Tapi soal status itu bukan esensi. Yang esensi adalah jalan itu ditangani secara baik,
Bila mana rusak, ditangani menjadi baik. Jadi esensinya yang penting, jalan harus diperbaiki, jalan dalam kondisi bagus dan kondisi mantap. Perbaikan ini meliputi pelebaran jalan yang semula hanya 7 meter dilebarkan menjadi 8 meter. Setelah ditambah dengan bahu jalan, total lebar jalan mencapai 11 meter. Dijadwalkan perbaikan akan rampung pada Desember mendatang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dalam rangka memperingati Hari Bulan Bahasa, Duta Baca Indonesia berkunjung ke pusat kegiatan belajar masyarakat di Kota Tegal. Kunjungan mereka dalam rangkaian safari literasi Pantura agar anak-anak gemar membaca. Puluhan anak di sekolah Sakila Kerti, Pantai Alam Indah Kota Tegal antusias mengikuti safari literasi Pantura. Sambil bernyanyi dan bertepuk tangan, puluhan siswa menyambut kedatangan Duta Baca Indonesia, Gol Agung. Dalam kegiatan ini, Gol Agung berpuisi. Ia juga memberikan ilmu cara mengasah kosakata agar para peserta nantinya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Tak hanya itu, rangkaian safari literasi Pantura juga diisi oleh lomba membaca puisi. Safari literasi Pantura Duta Baca ini diambil bagaimana kosakata mereka. Jadi mereka jadi kaya dengan membaca puisi. Jadi yang disebut Trigatra Bangun Bahasa, satu kuasai bahasa Indonesia, pergunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu ada di sini di kegiatan salah satunya lomba baca puisi. Nah, kegiatan ini diharapkan agar kedepannya dapat terus mendorong terciptanya masyarakat yang gemar membaca, terutama pada anak-anak usia dini. Salah satu yang dilakukan fokus kami adalah bagaimana mendorong budaya kegemaran membaca dan budaya literasi. Nah, hal yang dilakukan saat ini oleh TBM Sakila Kerti lewat Pak Yusman dan teman-teman beserta dukungan dari Dinas Pendidikan, lalu adanya Perpustakaan dan Kasipan, dan di sini ada Pak Duta Baca Mas Golagong. Jadi menurut saya ini penting untuk sama-sama kita dukung agar upaya yang selama ini dilakukan menjadi lebih fokus gitu ya. Nah, kami bahkan Pantura kami Kuningan sini terus lah kami hadir. Saya selaku dulu penerima Nugra Jasa Dharma Pustaka, tentunya ini menjadi kewajiban saya untuk mempersembahkan yang terbaik kearifan lokal budaya Kota Tegal. Oke. Salam literasi, ayo membaca, mari berkarya. Sebagai program bentuk penguatan literasi budaya baca di masyarakat, kegiatan ini pun mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.